Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan saat ini gue lagi di eventnya IMS, Indonesia International Motor Show Motobike Expo. Gue ada ID cardnya. Karena SAC juga buka di bawah. Tapi yang seru, 2 hari sebelum IMS, tiba-tiba Kawasaki launching facelift-nya dari Kawasaki W175. Dan ini ada di depan gue motornya. Kita lihat nih. Nah, ini ada berapa tipe? Ada 4, hitam, hijau army, tapi nggak army banget, kuning, dan warna putih, yang nggak special engine-nya. Kalau yang special engine kan lo tahu kan, ada ininya doang. Nah, gue pengen ngebahas apa sih yang facelift dari motor ini. Apa spesialnya dan mungkin diferensiasinya apa. Tapi kalau buat gue, ini udah desainnya udah banyak berbeda, nggak cuman sekedar mungkin cuman warnanya doang atau stripingnya doang. Karena kalau dilihat dari sini, stylenya udah ala-ala tracker. Yes. Ada beberapa yang pengen gue bahas. Kita bahas perbedaannya dulu. Perbedaan yang pertama, motor ini udah nggak lagi sakit demam. Kenapa? Plat nomornya udah di bawah. Biasanya kan ada di sini, dia pakai kompres. Sekarang plat nomornya udah di bawah. Jadi temen-temen udah ada di sini platnya. Dan spakbornya model gantung. Nah, untuk batok ya tetap pakai 7 inci. Masih menggunakan bohlam H4, tapi batoknya udah ada kondeknya. Perbedaannya ada di sini. Nah, kalau untuk stangnya udah pakai palang tracker yang biasa gue pakai di motor scrambler atau tracker yang gue biasa custom, tapi lebih tinggi. Mirip-mirip kayak Honda Win gue stangnya. Nah, untuk tangki, perubahan radikalnya ada pada tangki. Tangkinya lebih kecil ketimbang versi lamanya. Banyak yang mengeluhkan Kawasaki W175 tangkinya tuh kegedean. Mesinnya kelelep, tapi yang ini versi slim. Mirip-mirip kayak DT sih, tapi bedanya nggak ada ininya. Tapi oke lah, cuman mungkin kapasitas bensinnya sedikit berkurang. Kayaknya, gue belum tahu, gue belum review sampai situ. Kemudian, cover sampingnya lebih ngotak. Terus knalpotnya sedikit naik ke atas, pengen berkesan lebih tracker kayaknya. Dan shocknya udah pakai ukuran lebih panjang. Kalau aslinya dia yang waktu versi lamanya, shocknya ukurannya 320. Yang ini gua nggak bawa meteran, jadi kayaknya 340 atau 360. Nah, cuman pengen ada satu lagi yang sedikit menyerobot bengkel custom di sini, tapi nggak apa-apa. Dia udah pakai skid plate. Wah, skid plate gue bisa nggak laku nih, tapi nggak apa-apa lah. Kita bikin lebih keren dari yang bikinan Kawasaki, ya nggak? Nah, buat teman-teman yang pengen beli motor ini, tapi tetap pengen custom, ada beberapa hal yang bisa dimainin. Karena di pandangan gue kurang asik. Contoh, ban depan pakai ban 17. Tracker pakai ban 17 agak-agak aneh buat gue dan kecil. Kalau teman-teman mau pakai, bisa pakai ring 18 atau ring 19. Ekstrim ring 21, tapi saran gue ring 18 atau 19 aja. Belakang juga masih 17. Jadi belakang biar lebih asik, ganti ring 18. Dan posisi duduknya apakah enak? Posisi ridingnya? Enggak terlalu. Posisi ridingnya memang lebih enak daripada versi lamanya, tapi nggak tracker banget, jadi masih sedikit bungkuk ke depan. Kenapa? Joknya masih tebel banget dan keras. Ya nggak apa-apa, masih bisa kasih gue peluang buat bikin joknya. Joknya harus agak sedikit dipapras sehingga stangnya bisa lebih berasa lebih tinggi. Dan spionnya masih agak gengges. Itu aja review singkat gue. Gue masih nunggu dari KMI, Kawasaki Motor Indonesia, untuk memberikan gue kesempatan ke custom sederhana aja buat motor ini, supaya tampilannya lebih dahsyat lagi, lebih manly lagi. Kita tunggu aja, karena kemarin launching aja nggak ngomong-ngomong. Ya udah, itu aja review singkat gua. Buat teman-teman yang pengen nyoba motor ini, ya langsung aja datang ke dealernya. Jadi sekian aja dulu review singkat gua di booth Kawasaki Indonesia International Motor Show Motobike Expo 2019. Gua Rindra Perkasa, bye-bye. We run
hold her still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm begging